A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi ya. Melanjutkan cerita tafsir tematik kita masih membahas tentang sihir milenial ya. Kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an ya. Terkait dengan tema besar itu ya. Mudah-mudahan kesempatan hidup kita yang sekali ini, segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita ya, rizki, ilmu, waktu, kesempatan, energi, keluarga, teman-teman, sahabat, saudara, lingkungan, semuanya bermanfaat dan berkah, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Kita terus mendekatkan diri kepada Allah sampai kelak kita kembali kepada Allah dalam kualitas radiyatan mardiyah, puas dan diridhoi, yakni mendapat senyum Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, yang lalu sudah saya ceritakan tentang kata hayyah ya. Kata hayyah yang itu biasanya ujuk-ujuk langsung ya, dadaan gitu. Kata itu langsung diterjemahkan sebagaimana ular ya. Kata itu adalah ular, bahkan diterjemahkan hayyatun tas'a, tongkat Nabi Musa menjadi ular yang bergerak itu ya. Padahal sekali lagi di situ tidak ada kata menjadinya ya. Bahkan kalau terjemahannya itu adalah jumlah ismiyah ya. Kalimat mubtada khobar, bukan jumlah fi'liyah, nggak ada kata menjadi, kalimat kata kerjanya itu nggak ada. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah kalimat nominal, jumlah ismiyah, bukan kalimat verbal, bukan kalimat atau jumlah fi'liyah. Ya, tidak ada kata menjadi. Oke. Kemudian di situ juga tidak hanya kita lihat, tidak hanya dari sisi makna hakikinya atau makna hakikatnya, tetapi di situ juga makna tamthiliyahnya, makna majaznya. Orang-orang biasa dan sudah terbiasa orang-orang Arab itu menggunakan kata hayyah itu untuk permisalan-permisalan, untuk metafor-metafor. Sebagaimana kita orang Jawa ini, orang Indonesia, Nusantara ini juga sudah biasa menggunakan kata kiasan itu, kata metafor itu, ya. Dalam sastra Arab, sastra Inggris, sastra Indonesia, dan seterusnya, itu ada majaz atau pelajaran sastra namanya. Ya. Tidak terkecuali di dalam bahasa Arab. Itu merupakan sebuah kebudayaan dan peradaban yang masyarakat itu biasa dan umum. Ya. Apalagi nanti larinya ke fiksi, ya, ke lagu-lagu, syair-syair, ya, novel, ya. Ungkapan-ungkapan, cerita-cerita ya, itu biasa di situ ditemukan kalimat-kalimat perumpamaan. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas kata yang juga sering diterjemahkan ular, langsung ujuk-ujuk ya, mirip dengan hayyah itu, tetapi sekarang kata itu adalah kata thu'ban ya, thu'ban. Kemarin sekilas sudah kita kutip ayatnya, yaitu di surat Al-A'raf dan surat Asy-Syu'ara ya. Di surat Al-A'raf di sini sudah saya siapkan ya catatannya, di surat Al-A'raf ayat 106 sampai 107 dan juga surat Asy-Syu'ara ayat 30 sampai 32 insyaallah. Nah, di situ diceritakan bahwasanya ketika Musa sedang berhadapan-hadapan dengan Firaun ya, ketika Musa sedang berhadapan-hadapan dengan penguasa Mesir yang zalim pada saat itu ya, yang namanya Fir'aun itu, dua ayat itu menceritakan ketika Musa sedang duel, sedang berhadapan-hadapan dengan Fir'aun. Oke, yang pertama kita akan baca dulu ya, kata thu'ban itu di surat Al-A'raf ayat 106 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Ini kata Fir'aun. Fir'aun mengatakan, kalau engkau memang benar bisa menunjukkan sebuah ayat, perhatikan, sebuah tanda, ya. Ini memang kadang sering diterjemahkan sebagai mukjizat langsung. Ayat itu padahal redaksinya adalah ayat, ya. Hati-hati. Biasanya ujuk-ujuk terjemahan itu langsung didefinisi atau diartikan sebagai mukjizat, sesuatu yang keluar dari hukum alam, sesuatu yang keluar dari sunnatullah. Tunggu dulu, ya. Redaksinya, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha. Kalau engkau memang benar, hai Musa, bisa mendatangkan suatu ayat, fa'ti biha. Tunjukkan itu, wahai Musa, kata Fir'aun. In kunta minas shodiqin, kalau memang kau memang benar. Kemudian 107-nya, fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka pada saat itu Musa melemparkan tongkatnya. Fa'alqa asahu, Musa telah melemparkan tongkatnya, fa idza hiya thu'banun mubin. Maka pada saat itu tongkat itu adalah thu'ban yang jelas. Thu'ban yang nyata. Kalau terjemahan pada umumnya diterjemahkan seperti ini, ya. Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu menjadi, dalam tanda kurung, menjadi ular yang nyata. Jadi seakan-akan ada tongkat, langsung berubah menjadi ular. Ya kan? Nah, di situ kalau kita mengikuti terjemahannya, ya, maka tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya, loh, bayangkan. Jadi tongkat langsung menjadi ular yang sebenarnya. Ya, padahal sekali lagi rekan-rekan sekalian, ini bukan jumlah fi'liyah. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ini bukan verbal sentence, bukan kalimat verbal ini. Ya. Redaksi Arabnya ini adalah kalimat jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah itu yang tidak ada kata kerjanya. Kalau bahasa Inggris itu kalimat nominal namanya. Ya, perhatikan aja ini. Fa idza hiya thu'banun mubin, maka pada saat itu hiya, tongkatnya Nabi Musa, thu'banun mubin, adalah thu'ban yang jelas. Nanti kita akan kaji lebih mendalam apa itu thu'ban sebenarnya, ya. Apa itu thu'ban? Kalau terjemahan biasanya thu'ban ya memang langsung diartikan ular gitu. Padahal coba nanti kita lihat apa sih sebenarnya thu'ban itu, ya. Ya, tentu saja seperti biasanya kita lihat di kamus bahasa Arab, ya. Kamusnya Mufassir itu Lisanul Arab, Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an, ya. Kamus yang besar-besar itu. Tentu saja juga kita lihat kamus yang kecil-kecil, ya. Tidak hanya kecil-kecil tapi juga kamusnya Mufassir itu. Coba kita lihat. Oke, ya. Sekarang kita buka surat yang kedua, surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 30 sampai 32. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Qala fa'ti bihi in kunta minas shodiqin. Di sini Nabi Musa mengatakan, apakah engkau masih tidak percaya, wahai Fir'aun, ketika aku nanti akan kutunjukkan kepadamu suatu ayat? Ya. Musa berkata, dan apakah kamu akan melakukan itu meski kutunjukkan kepadamu sesuatu ayat? Di sini redaksinya bisyai'in mubin, di sini syai' sesuatu, bukan, ya. Perhatikan di sini bisyai'in mubin. Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Meskipun aku datangkan kepadamu bisyai'in, sesuatu yang mubin, yang jelas. Qala fa'ti bihi in kunta minas shodiqin. Di sini pronounnya, ya, domirnya menggunakan hu. Kalau yang tadi di surat Al-A'raf menggunakan domir perempuan, karena di sini syai'in, maka di sini menggunakan domir hi, ya, atau pronoun laki-laki di sini. Qala fa'ti bihi in kunta minas shodiqin. Fir'aun mengatakan, ya wis, datangkan. Silakan datangkan, wahai Musa. Silakan unjukkan, wahai Musa. Ya, kalau engkau memang orang yang benar. Fa'alqa asahu, kemudian di ayat 32-nya kita perhatikan, fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Sama ini redaksinya. Fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin, maka Musa melemparkan tongkatnya. Fa'alqahu fa idza hiya thu'banun mubin, maka Musa melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya thu'banun mubin, maka pada saat itu tongkat itu adalah thu'ban yang jelas. Ya, kita terjemahkan seperti itu dulu. Jadi jumlah ismiyah. Redaksinya nggak ada kata menjadinya, lagi-lagi nggak ada, rekan-rekan sekalian. Allah nggak pernah mengatakan bahwasanya tongkat Musa itu menjadi. Itu kata menjadinya nggak ada. Ya, fa idza hiya thu'banun mubin, maka pada saat itu tongkat Musa adalah
Thu'ban yang jelas. Ya, thu'bannya itu biasanya juga diterjemahkan langsung ular gitu. Apalagi mukbinnya diterjemahkan menjadi sebenar-benarnya. Wah, jelas, sudah komplit itu ya. Ya, maka tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang sebenarnya. Wah, ini padahal kalau redaksi Arabnya nggak seperti itu ya. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan masuk pada term atau kata thu'banun itu. Ya, thu'ban itu apa sebenarnya? Ya, dari kata tha'aba, as-sa'ab, thu'ban. Kalau kita ya buka kamus-kamus kecil Arab lah, ya, itu sejatinya artinya bisa dua, bisa lazim, ya, yaitu intransitive verb kalau dalam bahasa Inggris, lazim intransitive verb, ya, bisa juga muta'addi atau transitive verb, kata kerja transitif, ya, artinya kata kerja yang membutuhkan objek, ya, lazim itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau muta'addi itu kata kerja yang harus ada objeknya. Sama transitive verb dan juga intransitive verb. Jadi kata kerja yang harus ada objeknya dan kata kerja yang tidak ada objeknya. Nah, thu'ban ini sa'aba, yas'ab, as-sa'ab, ya. Itu artinya bisa dua itu. Yang pertama adalah mengalir. Ini adalah makna lazim yang tidak membutuhkan kata objeknya, ya. Yang itu artinya mengalir. Sa'ab itu artinya aslinya adalah mengalir atau mengalirkan Nah, ketika beda loh ya, mengalir sama mengalirkan itu berbeda. Kalau mengalir ini adalah isim lazim, ya. Kalau kata kerja atau fi'il lazim. Kalau mengalirkan ini adalah fi'il muta'addi, ya. Mengalir itu kata kerja intransitif, tidak butuh objek. Kalau mengalirkan itu transitive verb, kata kerja yang membutuhkan objek. Kata kerja itu harus ada objeknya. Kalau transitive verb. Kalau kalimat atau kata kerja muta'addi. Nah, as-sa'ab atau thu'ban atau sa'ab di sini itu bisa dua itu rekan-rekan sekalian. Yang pertama bisa artinya mengalir. Yang kedua adalah mengalirkan. Ya, misalkan di sini kalau kita lihat redaksi ma'un sa'bun. Ma'un sa'bun itu adalah air yang mengalir. Ma'un sa'bun, ma'un itu air, sa'bun yang mengalir. Kalau dalam lisan Arab, ya, ada redaksi gini, sa'aba al-ma'a wadama. Sa'aba al-ma' wadam. Orang itu mengalirkan air dan darah. Sa'aba al-ma' wadam. Orang itu mengalirkan air dan darah. Jadi sa'aba di sini, mengalirkan di sini adalah muta'addi, ya, kata kerja yang membutuhkan objeknya. Ya, atau mas'ab al-mator, hujan yang mengalir atau aliran hujan, ya. Jadi bukan menunjuk hujannya atau airnya itu, tetapi menunjuk pada alirannya, ya. Kalau ada air yang mengalir, itu bukan menunjuk pada airnya. As-sa'ab itu bukan menunjuk pada airnya, bukan, tetapi menunjuk pada alirannya. Jadi mas'ab al-mator itu alirannya gitu, ya. Mengalir atau alirannya itu. Oke ya. Nah, di dalam hadis rekan-rekan sekalian juga ditemui redaksi. Ya, di sini redaksi di dalam hadis itu wajruhuhu yas'ab daman. Wajruhuhu yas'ab daman, lukanya mengalirkan darah. Ya, lukanya mengalirkan darah. Ya, dan juga ada redaksi insa'abat jad yaddam. Ya, insa'abat jad yaduddam. Ada juga redaksi itu. Artinya bukan menunjuk pada darahnya atau pada airnya, tetapi menunjuk kepada alirannya atau mengalirnya itu. Ya, oke. Kalau misalkan tadi ada redaksinya hujan, mas'ab al-mator, ya. Mas'ab al-mator, atau misalkan ada air yang menggenang, air hujannya itu berkumpul di satu tempat menggenang sehingga di situ ada buih-buihnya, busanya itu ya, busanya ya. Nah, itu bukan menunjuk pada baik itu genangannya maupun airnya maupun
busanya itu atau bunya itu. Jadi yath'ab itu atau math'ab itu tidak menunjuk pada itu, tetapi menunjuk pada alirannya tadi. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, maka ketika kita membaca ayat Al-Qur'an di surat Al-A'raf 106 sampai 107 dan kemudian surat Asy-Syu'ara 26 ayat 30 sampai 32 tadi, maka di situ ya thu'banun mubin fa'idha hiya thu'banun mubin, maka pada saat itu tongkat Musa adalah mengalir, ya. Tongkat Musa adalah mengalir, tongkat Musa adalah bergerak gitu ya. Ya. Tetapi ingat, bukan langsung diterjemahkan ular gitu. Ya. Bukan langsung diterjemahkan ular. Thu'ban di situ sekali lagi dia artinya adalah mengalir atau mengalirkan. Maksudnya apa ya? Maksudnya tongkat Nabi Musa itu bergerak. Nah, itu dulu. Kesimpulan kita di tahap ini masih sampai di situ dulu, ya. Kita akan mencoba melihat di sisi-sisi yang lain, ya, terkait tongkat Nabi Musa ini, terutama kaitannya dengan tema besar kita sihir milenial itu, ya. Apa yang disebut tadi ayatun, ya, bi ayatin fa'ti biha, redaksinya menggunakan kata ayat, ya, yang sering diterjemahkan dengan kata mukjizat. Kemudian di surat Asy-Syu'ara tadi adalah bisyai'in mubin, menggunakan syai'in mubin. Baru kemudian di ayat 32-nya fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya, pada saat itu tongkat Musa adalah thu'banun mubin, ya. Ingat thu'ban tadi artinya adalah aslinya adalah mengalir atau mengalirkan. Ya. Itu dulu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di cerita berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.